Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 2 April 2025, pelajaran pertama. Dengan judul untuk hari ini, mempelajari firman. Gereja Masehi Advent hari ke-7 berutang banyak kepada William Miller atas pemahaman mereka tentang nubuatan Alkitab. Meskipun pemahamannya tentang bagian-bagian kunci seperti Daniel 8 ayat 14 tidak sempurna, namun metodologi Miller adalah penting karena membuka jalan bagi lahirnya pergerakan umat sisa akhir zaman kita. Bacalah Matius 5 ayat 18, 2 Timotius 3 ayat 15-17, dan Lukas 24 ayat 27. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang bagaimana kita harus mempelajari nubuatan Alkitab? Saya baca dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam beberapa hal, mempelajari Alkitab tidak berbeda dengan menyusun gambar puzzle yang besar. Jika Anda mengumpulkan hanya 2 atau 3 bagian bersama-sama, hampir tidak mungkin untuk melihat keseluruhan gambar. Mungkin dalam 2 atau 3 bagian itu Anda dapat melihat seekor kuda, jadi Anda menyimpulkan bahwa Anda sedang menyatukan gambar kuda. Tetapi beberapa bagian lagi mengungkapkan seekor ayam dan seekor sapi, dan kemudian setelah Anda menyatukan ratusan bagian, Anda akhirnya dapat melihat bahwa Anda sedang mengerjakan satu gambar pemandangan alam yang meliputi kota, peternakan, dan pegunungan di kejauhan. Salah satu cara utama di mana beberapa orang Kristen salah dalam pembelajaran Alkitab mereka adalah bahwa mereka memperlakukan kitab suci sebagai kumpulan bebas dari ucapan atau peribahasa yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi situasi tertentu. Beberapa orang akan beralih ke panduan belajar sederhana di bagian depan Alkitab Gideon, di mana Anda dapat menemukan ayat-ayat yang berguna untuk sejumlah topik dan menganggap bahwa itu mewakili jumlah total ajaran Alkitab tentang suatu subjek tertentu. Sayangnya mereka mengambil pendekatan yang sama terhadap nubuatan, mengangkat satu ayat secara tersendiri di luar dari konteksnya dan membandingkannya dengan peristiwa terkini, bukan dengan bagian Alkitab lainnya. Hal ini sebagian telah menuntun kepada aliran terus-menerus dari buku-buku modern tentang nubuatan yang harus diperbarui setiap beberapa tahun karena mereka salah tentang apa yang mereka katakan akan terjadi dan kapan itu akan terjadi. Itulah sebabnya sangat penting tidak hanya memilih beberapa ayat spesifik tentang topik tertentu, tetapi juga mempelajari dengan cermat semua yang Alkitab katakan tentang topik itu, dan juga untuk mempertimbangkan konteks di mana itu dikatakan. Sangat mudah untuk menarik sebuah ayat keluar dari konteks dan membuatnya mengatakan apapun yang kita inginkan. Bagaimanakah pengalaman Anda dengan mereka yang menggunakan hanya ayat-ayat pilihan tertentu untuk mencoba dan menjelaskan maksud mereka? Katakanlah tentang keadaan orang mati, atau bahkan tentang hari Sabat. Apakah cara terbaik untuk merespons? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 2 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat di hari berikutnya. Tuhan memberkati.